tengah dinamika perdagangan global yang terus berkembang, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan hayati dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Badan Karantina Indonesia hadir sebagai penjaga gerbang negeri, melindungi ekosistem akuatik dari ancaman penyakit dan organisme asing yang dapat mengganggu stabilitas pangan dan kelestarian lingkungan. Sebagai bagian integral dari sistem perkarantinaan, instalasi karantina ikan menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah masuk serta tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina yang berpotensi mengancam sumber daya perikanan, ekosistem akuatik, dan ketahanan pangan nasional. Hal ini dikarenakan rangkaian tindakan karantina dan pengawasan atau pengendalian terhadap ikan dan produk ikan kategori risiko sedang dan tinggi tidak berhenti di pintu pemasukan impor. Di instalasi karantina, ikan dan produk ikan risiko sedang atau tinggi dapat diamati lebih lama, termasuk melalui pemeriksaan laboratorium untuk memastikan tidak adanya risiko terkait penyakit berbahaya atau produk ikan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu terlewat. Instalasi karantina ikan merupakan sarana resmi pemerintah berupa bangunan atau ruangan. Berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan karantina dan pengawasan atau pengendalian. Didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas yang andal, serta tata kelola profesional berbasis biosecurity, biosafety, dan ketertelusuran, fasilitas ini menjadi garda terdepan pengendalian risiko. Disinilah standar kesehatan ikan ditegakkan, risiko penyebaran penyakit dikendalikan, dan keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia dijaga. Motivasi kita mendirikan karantina adalah untuk mencegah penyakit dari luar negeri atau dari ikan-ikan yang kita impor supaya tidak menyebar, kalaupun ada penyakit itu tidak menyebar ke tempat lain, menyebar ke petani-petani ikan khususnya di Indonesia. Kalau untuk persyaratan administrasi dan teknis ya, kita itu bekerja sama dengan Barantin, dengan pihak-pihak dari Jepang, karena kita impornya dari Jepang. Jadi dengan breeder, petani-petani di Jepang, dealer-dealer di Jepang, untuk memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang Barantin butuhkan. Yang persyaratan-persyaratan itu. Kita juga selama ini dimonitoring sama Barantin. Untuk setiap bulan, baik ikan kita datang, baru impor, ataupun untuk pelaksanaan harian. Evaluasi bulanan, tribulan, jadi 3 bulan sekali, setiap bulan itu juga kita dimonitor. Jadi petugasnya datang ke IKI untuk mengecek semua fasilitas, semua persyaratan apakah memang masih memenuhi syarat apa tidak. Itu dievaluasi selama 3 bulan sekali. Kita juga selama ini support nih ke petani-petani di Indonesia untuk support indukan supaya mereka itu kualitas ikannya lebih bagus. Persyaratan penetapan instalasi karantina ikan. Untuk dapat menjalankan fungsi strategis tersebut, suatu fasilitas dapat ditetapkan sebagai instalasi karantina ikan apabila telah dilakukan penilaian dan audit kelayakan dengan pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai ketentuan yang ditetapkan. Penetapan instalasi karantina ikan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut. Pengesahan akta pendirian badan hukum dari kementerian yang menangani hukum, nomor induk berusaha, dokumen kepemilikan lahan dan atau bangunan atau surat sewa dari notaris, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan instalasi karantina, gambar denah lokasi dan tata ruang, tata letak instalasi karantina, dokumen izin mendirikan bangunan atau IMB atau persetujuan bangunan gedung atau PBG, dokumen pengolahan limbah dari instansi berwenang, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UKL-UPL, atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL. Dokumen mutu instalasi karantina ikan. Dalam pemenuhan persyaratan teknis, instalasi karantina ikan harus memenuhi standar lahan, bangunan, peralatan,
dan sarana pendukung yang mencakup ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar biosecurity, memiliki ruang pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan, perlakuan, pemusnahan yang aman dan terkontrol, sistem air, sanitasi, dan pembuangan limbah yang tersertifikasi, peralatan pendukung yang memadai, serta keberadaan sumber daya manusia yang kompeten, tersertifikasi, dan memiliki kemampuan teknis sesuai standar perkarantinaan. Terhadap fasilitas yang dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan, baik administratif dan teknis, dapat ditetapkan sebagai instalasi karantina ikan dan mendapatkan sertifikat instalasi karantina ikan. Tindakan karantina ikan dan pengawasan terintegrasi di instalasi karantina ikan. Setiap ikan yang masuk ke Indonesia membawa harapan, sekaligus tanggung jawab besar untuk menjaga kesehatan perairan kita. Di instalasi karantina ikan, pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui serangkaian tindakan karantina yang terukur dan berbasis risiko. Tahap awal adalah pengasingan dan pengamatan, yaitu memisahkan media pembawa untuk diamati lebih lanjut guna mendeteksi gejala klinis dan keberadaan hama dan penyakit ikan karantina atau HPIK. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan klinis. Pemeriksaan fisik memastikan kemasan dalam kondisi utuh serta produk tidak rusak atau busuk. Sementara pemeriksaan klinis menilai kesehatan ikan melalui pengamatan visual terhadap perilaku dan tanda abnormalitas. Untuk memastikan hasil yang akurat, dilakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium, baik untuk mendeteksi HPIK maupun untuk menilai keamanan dan mutu pangan atau pakan sesuai standar yang ditetapkan. Apabila ditemukan HPIK golongan 2, dilakukan perlakuan sebagai upaya preventif, kuratif, atau promotif guna menyembuhkan atau membebaskan media pembawa dari HPIK. Jika risiko tidak dapat dikendalikan, maka dilakukan pemusnahan dengan metode yang aman, beretika, dan tidak merusak lingkungan perikanan. Sebaliknya, media pembawa yang dinyatakan sehat dan memenuhi persyaratan akan mendapatkan pembebasan, ditandai dengan penerbitan sertifikat pelepasan. Selama kita melakukan kegiatan importasi, selalu didampingi pejabat karantina dari bandara sampai masuk ke instalasi kita. Dan di instalasi kita itu juga didampingi lagi sampai pelepasan oleh pejabat karantina. Sampai ikan itu benar-benar bisa rilis. Alhamdulillah tantangannya kita sih selama ini belum menemukan ya. Karena untuk penyakit kita selalu berkoordinasi dengan pihak Barantin gitu kan. Untuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan PCR-nya, penyakit itu selama ini sih belum ada penyakit yang berbahaya. Yang jelas kita harus menerapkan SOP. SOP-nya itu yaitu tadi tangan tidak bisa sembarangan masuk ke kolam. Peralatan yang ada di kolam pun harus disteril kalau setelah dipakai. Dan setiap masuk ke instalasi, masuk ke ruangan instalasi, minimal kita harus memakai ataupun menginjak disinfektan. Untuk kaki itu harus selalu steril karena yang bisa membawa penyakit banyak itu adalah di kaki, terutama di kaki. Semua fasilitas yang ada di sini itu semua harus steril. Seluruh tindakan ini merupakan wujud perlindungan sumber daya ikan, kesehatan manusia, dan berkelanjutan perikanan nasional. Karantina ikan memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan hayati nasional melalui pencegahan hama dan penyakit ikan karantina, serta pengawasan terhadap komoditas perikanan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Implementasi persyaratan dan tindakan karantina yang konsisten dan sesuai prosedur, mulai dari pre-border, border, dan post-border, menjadi kunci untuk mencegah ancaman terhadap ekosistem perairan, sumber daya perikanan, dan stabilitas sektor ekonomi perikanan. Impor ikan, baik hidup maupun beku, tanpa mekanisme karantina yang sesuai, meningkatkan risiko signifikan terhadap introduksi penyakit eksotik dan organisme invasif, serta masuknya komoditas perikanan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Dampak kerugian berupa risiko introduksi yang bersifat sistemik, mencakup kerugian ekologis,
penurunan produktivitas perikanan, hingga potensi gangguan perdagangan. Barantin berkomitmen menjaga keberlanjutan biodiversitas perairan dan memastikan sistem perlindungan hayati nasional berjalan optimal dan adaptif. Badan Karantina hadir untuk memberikan perlindungan negara yang layak dengan tindakan karantina mulai dari pre-border, border, dan post-border. Untuk kelancaran impor, ikuti aturannya, patuhi regulasinya. Impor pasti mudah, Barantin kuat. Inilah komitmen Badan Karantina Indonesia menjaga kedaulatan hayati, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan bahwa setiap impor yang memasuki negeri ini benar-benar aman dan tidak membawa risiko bagi keberlanjutan perikanan nasional.